Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Yang mana salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini adalah nikmat kesempatan, ya. Sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita semua, itu kajian Hadis Arba'in An-Nawawi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan hadis yang ke-11, ya. Di hadis yang ke-11 ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, kita tentu sudah mengenal siapa itu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan itu merupakan cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya banyak anak perempuan, salah satunya adalah Sayyidah Fatimah, ya, yang kemudian Sayyidah Fatimah Zahra ini menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dari pernikahan antara Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah Sayyidina Hasan dan kemudian Sayyidina Husain, ya. Dan Sayyidina Hasan ini dilahirkan pada tahun ketiga Hijriah di Madinah. Tapi ikhwati iman rahimakumullah, mari kita masuk ke pembahasan hadisnya. An Abi Muhammad. Nah, Abi Muhammad ini adalah kunyah bagi Sayyidina Hasan, ya, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tentu kita sebelumnya pernah mengkaji, pernah belajar bahwasanya orang Arab zaman dulu itu biasa memiliki 3 nama, ya. Jadi ada yang disebut dengan Ismun Karim, kemudian ada yang disebut dengan kunyah, kemudian ada yang disebut dengan laqab, ya. Dan Abu Muhammad atau Abi Muhammad ini merupakan kunyah bagi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. An Nabi Muhammad, dari Abi Muhammad yaitu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sibti Rasulillah. Di sini disebutkan Sibti Rasulillah. Sibti Rasulillah itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi Sibti di sini atau Sibtun dalam bahasa Arab itu artinya adalah cucu dari anak perempuan, ya. Jadi cucu dalam bahasa Arab itu bisa Sibtun, bisa juga Hafizun, ya. Kalau Sibtun itu sebutan untuk cucu dari anak perempuan, ya. Jadi kalau kita misalkan punya anak perempuan, kemudian anak perempuan itu melahirkan anak dan itu menjadi cucu kita, nah maka itu adalah Sibtun. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki itu adalah Hafiz, ya. Kenapa jadi di sini disebut Sibtun atau Sibti Rasulillah? Karena tentu saja Sayyidina Hasan ini adalah keturunan atau anak dari Sayyidina Fatimah, yang mana Sayyidah Fatimah itu merupakan putri dari baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Hasan itu merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Ya, raihana ini mungkin bisa diartikan kesayangan beliau atau kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya raihana itu dalam bahasa Arab artinya adalah bunga, ya, sebuah bunga yang wangi, ya. Kemudian bunga tersebut memiliki bentuk yang indah, yaitu namanya raihana. Tapi di sini mungkin bisa artikan raihanatihi, itu maksudnya adalah kesayangan Nabi Muhammad SAW. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Maksud yang meridhoi keduanya di sini maksudnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala, nah di sini Sayyidina Hasan berkata, Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghafal di sini tentu saja adalah menghafal perkataan Nabi atau menghafal hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis Nabi tersebut adalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini hadis nabinya, ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Yang artinya adalah tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wan Nasai dan Imam An-Nasai. Tentu saja di dalam kitab sunan mereka, ya, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasai. Wa qala At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi di sini memberikan komentar, haditsun hasanun shahihun. Hadis ini adalah hadis hasan sahih, ya. Bagi yang belum tahu hadis hasan sahih itu adalah ketika sebuah hadis
itu memiliki dua penilaian, ya. Ada yang mengatakan hadis tersebut itu hadis hasan, ada juga yang mengatakan hadis tersebut adalah hadis sahih. Ya, sama dengan hadis ini yang da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis ini para ulama ada dua penilaian. Ada yang menilai bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan, ada juga yang menilai bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih. Ya, karena dua penilaian maka digabungkan bahwasanya hadis ini, hadis tersebut adalah hadis hasan sahih, ya. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, hadis Nabi Muhammad ini menjelaskan kepada kita tentang mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan perkara yang ragu-ragukan, ya. Kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, ya. Dan hadis Nabi ini sekali lagi menjelaskan tentang jawami'ul kalim, ya. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah ijazul lafdi ma'siatil ma'na. Ijazul lafdi ma'siatil ma'na. Yaitu adalah jawami'ul kalim itu adalah lafaz yang singkat tapi memiliki makna yang padat, ya. Lafadznya sedikit singkat tapi memiliki makna yang begitu luar biasa luas, ya. Di sini Nabi cuma mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Tapi dari perkataan Nabi ini, dari hadis Nabi ini meskipun singkat ternyata memiliki makna yang luar biasa luas, makna yang luar biasa padat, ya. Ikhwatu iman rahimakumullah, berbicara tentang jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini adalah salah satu khususiyah atau karakteristik atau menjadi spesialisasi bagi seorang nabi, ya, bagi Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan bu'ithu bi jawami'il kalim, ya. Aku diutus dengan jawami'ul kalim, ya. Jawami'ul kalim itu perkataan Nabi itu singkat, ya. Pendek perkataan Nabi itu, tapi memiliki makna yang luar biasa. Seperti misalkan dalam hadis yang lain, al-haya'u minal iman. Itu kan singkat, ya, tapi ternyata para ulama mensyarah atau menjelaskan hadis tersebut itu luar biasa, begitu berlembar-lembar, ya, yang menjelaskan hadis tersebut. Meskipun hadis Nabi itu singkat, itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dikaruniai jawami'ul kalim, ya. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, kita masuk ke syarah atau penjelasan hadis tersebut, ya. Hadis yang da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, sabda Nabi ini menurut para ulama adalah mashtabaha haluhu 'alal insan faraddada baina kaunihi halalan aw haraman falaik bihalihi tarkuhu, ya. Jadi mashtabaha, apabila sesuatu itu samar di sini belum terlalu jelas, ya, apakah kehalalannya atau keharamannya, baik atau buruknya, gitu kan. Kemudian haluhu, keadaan mashtabaha haluhu, sesuatu yang masih samar keadaannya, alal insan, bagi manusia, paraddada, kemudian manusia itu menjadi ragu karena sesuatu itu samar, maka dia itu ragu apakah mengambilnya atau meninggalkannya, ya, karena statusnya itu samar. Baina kaunihi halalan aw haraman, antara keadaannya itu halal atau haram, ya, karena perkara itu samar itu artinya tidak jelas antara halal dan haramnya. Falaik bihalihi tarkuhu, maka yang paling baik, yang paling pantas itu adalah meninggalkannya. Maksud meninggalkannya adalah meninggalkan perkara yang samar tersebut, ya. Wadhihab ila ma yu'lam haluhu, dan pergi, maksudnya memilih sesuatu yang yu'lam haluhu, ya, memilih atau sesuatu yang sudah jelas keadaannya, gitu. Wa yu'rafu annahu halalan, dan diketahui bahwasanya itu adalah halal. Nah, jadi ikhwatu iman rahimakumullah, hadis ini da'ma yaribuka ila ma la yaribuka tentunya mengingatkan kepada kita tentang hadis yang sebelumnya, yaitu innal halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang mengingatkan kepada hadis arba'in yang sebelumnya, ya. Dan hadis ini sama juga menjelaskan kepada kita untuk meninggalkan perkara yang meragu-ragukan. Jadi kalau misalkan kita ragu terhadap suatu perkara antara halal atau haramnya, baik atau buruknya, maka lebih baik adalah meninggalkannya, ya. Misalkan kita menemukan sebuah barang atau sesuatu hal, sebuah barang atau makanan dan lain sebagainya, dan kita belum jelas, belum tahu, jadi perkara status hukumnya itu masih samar, maka yang lebih baik adalah falaik bihalihi tarku, maka yang lebih baik, yang lebih pantas adalah meninggalkan perkara tersebut, meninggalkan perkara yang samar-samar tersebut. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, lalu fama yustafadu min hadzal hadis, lalu apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Itu dari hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Menurut para ulama adalah yang pertama, tarkul insani al asya
allati yurtabu fiha. Hadis ini mengajarkan kepada kita tarkul insan, seorang manusia harus atau seyogianya meninggalkan perkara-perkara allati yurtabu fiha, yang mana perkara tersebut yurtab itu diragukan, ya, samar, ya, maksudnya adalah samar, jadi belum jelas antara halal dan haramnya. Kemudian yang kedua, al insan ma'murun bijtinabi ma yad'u ilal qalaq. Jadi manusia di sini maksudnya kaum muslimin, orang beriman, ma'murun bijtinab, diperintahkan atau dituntut untuk menjauhi ma yad'u ilal qalaq, sesuatu yang membawa kepada kegelisahan, meninggalkan sesuatu yang membawa kepada kecemasan. Jadi seperti tadi, misalkan kita menemukan sesuatu barang, kemudian barang tersebut itu belum jelas status hukumnya apakah halal atau haram dan lain sebagainya, maka lebih baik adalah meninggalkannya. Kenapa? Karena ketika kita mengambil perkara itu, ketika kita mengambil barang tersebut, maka yad'u ilal qalaq, maka itu bisa membawa kegelisahan bagi kita, ya. Jadi karena apa? Karena kita belum tahu status hukumnya antara boleh atau tidak boleh, halal atau haram, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hathu 'alal wara', ya. Jadi faidah dari hadis ini yang selanjutnya adalah al-hathu 'alal wara', menganjurkan kepada kita untuk memiliki sikap wara', ya. Sikap wara'. Apa itu wara'? Wara' itu adalah sikap berhati-hati, ya, berhati-hati, ya, tidak mengambil perkara yang samar-samar, ya. Jadi kalau wara' ini dia itu mengambil perkara yang sudah jelas status hukumnya, status kehalalannya. Thayyib ikhwatu iman rahimakumullah, cukup sekian kajian hadis pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tentunya kita bisa mengambil manfaat dari hadis yang ke-11 ini, yaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.